Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Hajah Tuti Kurniati MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah biologi sel dan teman-teman sekalian yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan menyajikan sebuah presentasi tentang salah satu dari materi mata kuliah biologi sel, yakni tentang organel sel sitoskeleton sebagai penggerak sel. Adapun anggota dari kelompok 9 yang pertama yakni Gemara Khawarizma Wahyuna dengan NIM 11720600035, kemudian saya sendiri Sylvia Adimiharta dengan NIM 11920600097, kemudian ada Sofi Farihah dengan NIM 11920600101, dan yang terakhir ada Vina Fauziyah dengan NIM 11920601113. Adapun pembahasan yang akan kami sampaikan yaitu berkaitan dengan materi mikrofilamen, kemudian aliran sitoplasma, selanjutnya ada mekanisme pergerakan sel, otot, silia, dan flagela, kemudian ada filamen intermedia dan mikrotubulus. Pembahasan yang pertama yakni berkaitan dengan mikrotubulus yang merupakan filamen pembentuk sitoskeleton yang paling besar. Filamen ini memiliki diameter kurang lebih 25 nanometer dan panjangnya dari 200 nanometer hingga 25 nanometer. Sehingga filamen ini ditemukan dalam sitoplasma semua sel eukariotik. Mikrotubulus ini berbentuk seperti batang lurus dan berongga. Dapat disimak gambar lalu diamati bagaimana bentuk dari mikrotubulus ini. Kemudian selanjutnya yakni tentang fungsi mikrotubulus, di mana memiliki 4 fungsi utama. Di antaranya mikrotubulus ini berfungsi dalam pembentukan sel. Kemudian mikrotubulus memiliki fungsi dalam intraseluler transport. Selain itu juga memiliki fungsi untuk pergerakan sel dan berfungsi pula sebagai penyusun silia dan flagela. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya itu ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini yaitu filamen tertipis ya dari sitoskeleton. Mikrofilamen ini itu memiliki bentuk tongkat yang solid yang terbuat dari protein globular atau biasa disebut dengan aktin. Oleh karena itu, mikrofilamen ini sendiri biasa disebut juga dengan filamen aktin. Aktin di sini berfungsi sebagai pembentukan permukaan sel atau sebagai untuk mempertahankan bentuk sel. Filamen aktin ini itu sering juga dijumpai di jaring-jaring primata yang kaku. Mikrofilamen ini itu memiliki ukuran berdiameter antara 5 sampai 6 nanometer. Karena kecilnya, sehingga jika melakukan pengamatannya harus menggunakan mikroskop elektron. Jadi mikrofilamen ini itu seperti mikrotubulus tetapi lebih lembut. Mikrofilamen ini bersifat fleksibel. Lalu filamen aktin biasanya berbentuk jaringan atau gel. Lalu selanjutnya ada fungsi dari mikrofilamen. Yang pertama itu ada menahan tegangan. Maksud dari menahan tegangan di sini yaitu untuk mempertahankan bentuk sel agar tidak berubah secara signifikan. Lalu yang kedua ada mempertahankan bentuk sel. Lalu yang ketiga itu berperan dalam perubahan bentuk sel kontraksi otot. Lalu yang keempat, mikrofilamen biasanya membentuk jaringan submembran plasma untuk mendukung bentuk sel. Yang
Kelima yaitu ada kontraksi otot. Kontraksi otot ini biasanya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pada manusia yaitu mikrofilamen aktin tersebut dan miosinnya. Lalu yang kedua itu ada pada amuba. Pada amuba ini sama dengan fungsi yang keenam yaitu siklosis pergerakan amuboid dan fagositosis. Maksudnya itu adalah pada amuba itu untuk pergerakan daripada amuba tersebut yang terletak pada sekitar membran plasmanya yang mana memiliki kaki semu atau biasa disebut pseudovia. Lalu fungsi yang terakhir yaitu adalah bertanggung jawab untuk pemutusan galur pada sitokinesis. Di sini yaitu ada gambar dari perbedaan letak mikrofilamen, lalu intermediate filamen, dan juga mikrotubulus. Selanjutnya ada filamen intermediate. Filamen intermediate ini terbentuk dari protein fibrisa. Lalu filamen intermediate ini bersifat kenyal dan memiliki daya rentang yang sangat tinggi dan merupakan benang berongga terdiri dari 5 protofilamen dan terdapat pada sel eukariotik. Beberapa protein yang terbentuk oleh filamen intermediate ini yaitu keratin. Lalu filamen intermediate ini banyak dijumpai di sekitar inti menjulur ke arah perifer sel. Lalu filamen intermediate ini banyak terdapat di dalam sel yang mengalami stres mekanik seperti di epitelium, akson sel saraf, dan semua tipe sel otot polos yang berfungsi mengikat bagian kontraktil sel pada tempat yang tetap. Lalu fungsi umum yaitu sebagai kerangka penunjang dalam sel, sebagai penguat pada akson, pada akson neuron, lalu sentriol dan sentrosom sel hewan, sel tumbuhan tingkat rendah dan beberapa mikroorganisme dalam sitoplasmanya yang mengandung sentriol di dekat permukaan sebelah luar nukleus. Ukuran dari filamen intermediate ini yaitu 8 sampai 12 nanometer. Kenapa disebut filamen intermediate? Karena filamen intermediate ini yaitu lebih kecil dari mikrotubula tetapi lebih besar dari mikrofilamen. Oleh karena itu dinamakan filamen intermediate. Filamen intermediate itu terletak di tengah-tengah antara mikrotubula dan mikrofilamen.
Macam sitoskeleton. Yang pertama ada mikrofilamen, yang kedua ada intermediate filamen, dan yang ketiga ada mikrotubule. Ketiganya merupakan protein dinamis yang selalu terkait dan terurai. Sitoskeleton memiliki fungsi utama sebagai pengorganisasian struktur dan aktivitas sel. Dengan adanya sitoskeleton juga dapat mempengaruhi bentuk sel yang semakin kuat dan kokoh. Sehingga sitoskeleton ini memiliki peran penting bagi sel hewan yang tidak memiliki dinding sel. Sitoskeleton juga berperan dalam mengatur aktivitas biokimia di dalam sel. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa organel sel sitoskeleton adalah organ pada sel yang mampu membantu sel untuk bergerak, sehingga sitoskeleton ini terdiri dari serabut tipis yang panjang berada dalam cairan sitosol. Sitoskeleton merupakan molekul struktural yang berperan dalam pemeliharaan bentuk sel, kemudian menjaga struktur sel sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan organel, kromosom, silia, maupun pergerakan sel itu sendiri. Nah, sitoskeleton ini pada eritrosit menjadi menarik untuk dibahas karena memegang peranan penting dalam mempertahankan kelenturan bentuk sel dan kekuatan yang besar dalam menahan gesekan dengan dinding pembuluh darah kapiler yang berdiameter lebih kecil daripada diameter eritrosit itu sendiri. Nah, berdasarkan dari pembahasan yang telah kami sampaikan, struktur dan fungsi sitoskeleton ini terutama pada membran eritrosit merupakan susunan yang terdiri dari spektrin, suatu protein yang berbentuk rantai panjang, tipis, dan fleksibel, sehingga sitoskeleton atau biasa disebut juga kerangka sel berfungsi sebagai bagian aktif dalam pergerakan sel itu sendiri hingga gerakan vesikel, kemudian bagian sel atau bahkan pergerakan dari yang sel lakukan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.